Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farah di Famukuago. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas video lanjutan yang kemarin, tapi kita akan lanjut pada bagian yang kedua dari Microsoft Excel. Untuk bagian pertama dan untuk pembahasan Microsoft Word yang sudah selesai, kalian bisa lihat di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan pada video kali ini, yang kedua ini, saya akan membahas tentang creating cell data. Pada creating cell data ini ada 3 bagian submateri atau fitur-fitur yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada construct cell data, yang kedua apply autofill, dan yang terakhir ada apply and manipulate hyperlinks. Jadi kita dapat melakukan berbagai operasi pada data sewaktu kita memasukkannya ke dalam lembar kerja, baik untuk mempertahankan keadaan data yang semula atau untuk mengubahnya. Ketika kita membuat data dari scratch atau goresan, kita bisa dengan cepat memasukkan data dengan jumlah yang besar yang mengikuti pola dengan mengisi data numerik atau alfanumerik. Kita dapat mengisi salah satu seri standar yang ada di Excel atau membuat seri data SQL. Jadi, selain data numerik dan alfanumerik, Excel juga mendukung berbagai jenis hyperlinks. Kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama. Dan pada bab ini, itu menuntun kita untuk mempelajari cara-cara menempel data dengan menggunakan fitur paste spesial, mengisi serangkaian data, dan menyalin data dengan menggunakan autofill dan menciptakan serta memodifikasi hyperlinks. Untuk bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai construct cell data. Kita buka Microsoft Excel dulu ya. Jadi ini akan menjadi bahan percontohan saya. Jadi pada construct cell data atau kita membangun atau membuat cell data, ada beberapa bagian di dalamnya, yaitu yang pertama itu ada pasting structured data, atau kita menggunakan fitur jadi fitur cut, copy, dan paste ini digunakan oleh hampir semua orang yang menggunakan Excel maupun juga Microsoft Word. Akan tetapi Excel menawarkan teknik-teknik mutakhir untuk menempelkan benda yang tidak diketahui atau jarang digunakan oleh para penggunanya. Meskipun Excel membiarkan pengguna melakukan manipulasi data yang sangat hebat. Jadi untuk memindahkan baris dan kolom, kita akan masuk pada praktek untuk memindahkan baris dan kolom. Jadi kita itu memilih baris atau kolom yang ingin kita ubah. Misalkan kita ingin mengubah ini upacara pembukaan PLS ini, kita ingin mengubahnya. Nah, kita ingin mengubah ke bagian bawah ini. Jadi kita akan pindahkan bagian upacara ini yang di atas ke bagian bawah. Nah, sebagai percontohan. Nah, jadi saya pilih upacara pembukaan PLS ini, sel yang berisikan data ini. Terus kita ke home dan kita pilih copy. Kita copy. Nah, ini kalau misalkan kita sudah berhasil mengcopy, itu akan tampilan pada satu shell yang sudah kita pilih itu akan tampil seperti ini. Terus kita ke paste. Sebelum kita ke paste, kita pilih dulu bagian bawah ini, pengenalan panitia PLS ini, karena bagian ini yang akan kita pindahkan. Terus kita ke paste, lalu kita pilih transpose. Kalau untuk transpose ada pada bagian ini, paste, terus bagian bawah sebelah kanan urutan ketiga ini, kita pilih transpose. Nah, otomatis bagian yang ada di atas ini sudah terpindah ke bagian bawah. Nah, di sini pada bagian yang sudah kita copy tadi ini, kita tinggal hapus bagian ini yang kita hapus karena kita sudah pindah ke pada bagian bawah ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita bisa paste hasil formula dari satu rentang ke sel yang bagian bawah. Caranya, kita pilih dan salin kisaran sel yang berisi rumus yang ingin kita salin. Ini hanya sebagai contoh ya. Sebagai contoh, misalkan ini
misalkan ini, terus kita copy, lalu kita pilih paste lagi. Nah, terus kita cari kita ke paste values. Terus kita pilih ini. Kita pilih dulu pada bagian bawah ini yang akan kita nilai yang akan kita pindah. Terus kita pilih values. Nih. Nah, otomatis yang pada bagian ini akan pindah ke bagian ini. Ya, seperti itu. Ini kalau misalkan kita mau memindahkan nilai ke atas atau ke bawah. Selanjutnya juga menambahkan, mengurangi, mengalihkan atau membagi nilai dalam dua baris data. Jadi, pilih dan salin nomor range data yang ingin kita tambahkan atau kita kurangi. Terus kita bagi dengan rentan data kedua. Jadi, kita pilih sel pertama dari rentang data kedua nomor yang ingin kita tambahkan untuk kalikan atau bagi dengan angka dalam rentang pertama atau mengurangi rentan dari yang pertama. Jadi pada kita bisa mengurang, membagi atau mengalihkan angka atau nilai yang misalkan ingin kita kalkulasikan. Jadi ini hanya sebagai contoh ya. Jadi kita bisa menggunakan fitur yang ada di Excel ya. Untuk kalian yang misalkan ingin, apalagi ini akuntansi, itu harus menggunakan ini. Dan jika ingin kalian di sini juga untuk mengkalkulasikan hasil jumlah dan sebagainya. Jadi kita pilih pada home. Ini kan kita pilih home. Terus kita ke papan clip atau clipboard. Terus kita pilih lagi paste. Setelah kita pilih paste, kita ke paste spesial. Nah, ini pada paste spesial ini kita tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Pada operation ini kita pilih mau add atau tambahkan atau subtract atau multiply dan divide. Semua pilihan ini sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Kalau misalkan kita butuh multiply, ya kita klik multiply. Kalau misalkan kita butuh add, ya kita klik add. Kalau misalkan kita mau subtract, kita pilih juga subtract seperti ini. Terus kita oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya itu ada inserting dan deleting data. Nah, atau memasukkan dan menghapus data. Jadi, misalkan kita ingin menambahkan data pada bagian bawah di antara kegiatan cinta lingkungan dan penutupan PLS ini. Misalkan kita ingin menambahkan data di bagian sini, di tengah-tengah kedua data ini. Nah, jadi kita itu tinggal memblok. Kita pilih dulu. Terus kita pilih ini pada shells, home shells, kita pilih insert. Setelah kita pilih insert, kita klik insert shell. Nah, kita karena kita mau ke bawah atau kita mau menambahkan di antara ini, ya kita pilih entire row. Mohon maaf. Jadi kita pilih itu entire column. Kita pilih maaf. Kita blok, terus kita pilih insert dan entire row. Nah, otomatis
kita sudah bisa membuat data baru di bagian ini. Sudah bisa membuat data baru lagi seperti yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Misalkan di sini kalian mau tambahkan kegiatan apa, terus di lapangan atau yang mau melaksanakan panitia. Seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian yang kedua, yaitu mengenai Apply Autofill. Ya, pada Apply Autofill ini ada beberapa bagian juga yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada Filling a Date Series. Jadi kita dapat dengan cepat mengisi sel di sekitar data yang melanjutkan suatu formula atau serangkaian angka, hari, atau tanggal secara manual dari menu fill. Jadi pada saat membuat seri berdasarkan satu sel atau lebih yang dipilih atau disebut mengisi seri, kita dapat memilih dari sel berikut. Misalkan kita memilih dari linear Excel atau pagar garis lurus, menghitung nilai seri dengan menambahkan nilai yang ingin kita masukkan ke dalam kotak nilai. Yang kedua itu ada growth atau pertumbuhan lebih unggul, mengkalkulasi nilai seri dengan mengalihkan setiap sel dalam seri berdasarkan nilai. Selanjutnya juga ada data Excel atau tanggal Excel yang mengkalkulasi nilai seri dengan menambahkan setiap sel dalam seri tanggal ditentukan oleh unit tanggal yang kita pilih. Jadi ini adalah penggunaan fitur autofill yang ada bagian pada editing, terus kita pilih fill. Nah, di sini kita ke series. Nah, di sini kita tinggal memilih series in-nya itu mau column atau rows. Terus untuk tipenya kita mau data, linear, growth, atau autofill ya. Jadi misalkan sini saya contohkan itu kita memilih data, terus kalian juga sini pilih unitnya mau apa, day, hari, atau minggu, atau bulan, atau tahun ya. Seperti itu. Semua yang kalian pilih itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya kita ke bagian yang terakhir atau Apply and Manipulate Hyperlinks. Nah, pada hyperlinks ini kita Excel mencakup juga hyperlinks yang menyediakan cara untuk dapat terhubung dengan yang terkait informasi atau membuat pesan email per menit. Jadi kita dapat membuat sebuah hyperlink dari apapun. Kandungan dari salah satu lokasi sel hyperlink juga didukung oleh program Microsoft Excel 2010. Mau ke lokasi di lembar kerja atau di buku kerja, dalam dokumen eksternal, atau seterusnya. Jadi misalkan saya mau lebih dengan mudah, misalkan pada jadwal ini saya mau hubungkan dengan jadwal yang lain. Nah, kita tidak butuh lagi mencari-cari dokumen atau lembar kerja dari jadwal yang kita maksudkan. Kita tinggal menambahkan hyperlink yang memuat kandungan jadwal yang sudah kita maksudkan. Jadi kita ke insert, terus kita ke hyperlinks. Nah, kalau misalkan kita mau hyperlinknya atau linknya kita mau arahkan ke dokumen yang di dalam PC atau dalam komputer kita tinggal exiting file or web page. Jadi kita misalkan di sini ada current folder, ada browser page, ada recent files. Jadi untuk lebih memudahkan kita memilih current folder. Nah, jadi saya mau jadwal PLS ini terhubung dengan jadwal kegiatan Harla seperti ini. Nah, jadi saya hanya tinggal memilih jadwal kegiatan Harla, terus saya oke. Nah, otomatis linknya akan muncul pada bagian bawah ini. Ketika saya klik, nah, maka akan langsung menuju ke jadwal yang sudah dimaksudkan tadi atau jadwal kegiatan memperingati hari ulang tahun sekolah seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai creating cell data. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan maupun percontohan, sebab saya hanyalah manusia biasa. Jangan pernah bosan untuk menonton video-video saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe
like and share. Siapa tahu ini bisa membantu teman-teman kalian juga. Dan saya Farah Diva Moko Aga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.